Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah kita akan belajar yaitu bagaimana cara mudah membaca dan bagaimana cara mudah menghafalkan pada juz 30 ataupun juz amma, yaitu pada surah Al-Insyiqaq, lanjutan pada pertemuan kita sebelumnya. Mari kita mulai, kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat yang ke-11, lanjutan pada pertemuan sebelumnya. Kita baca fasawfa yad'u thubura. Fasawfa yad'u thubura. Fasawfa yad'u thubura. Perhatikan di sini ada wawu sukun, dimatikan, dibaca fasawfa. Selanjutnya di sini ada huruf dal yang berharokat sukun. Ini dibaca qalqalah. Qalqalah itu artinya adalah pantulan suara. Jadi dibaca yad'u, nya panjang, ada mad tabi'i. Lalu di sini ba-nya dipanjangkan, ada wawu sukun, dua ketukan, dibaca subura. Tidak dibaca suburon. Ini dibaca mata iwad, dibaca subura. Kita ulangi. Fasawfa yad'u subura. Selanjutnya pada ayat yang ke-12, perhatikan, kita baca wa yasla sa'ira. Wa yasla sa'ira. Shotnya berharokat sukun, ini dimatikan, disukun. Wa yasla, lainnya panjang. Sa'ira, anya panjang, ada ya sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ini dibaca mad tabi'i, dua ketukan saja, jangan panjang-panjang. Dan di sini ro-nya karena waqaf, berhenti, ini dibaca wa yasla sa'ira, mata iwad, jangan dibaca wa yasla sa'iran. Bukan seperti itu cara membacanya. Ulangi, wa yasla sa'ira. Kita ulangi dari sini. Fasawfa yad'u subura. Wa yasla sa'ira. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-13. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu kana fi ahlihi masrura. Perhatikan, inna, nun tasdid di sini ini didengungkan. Innahu kana, kafnya dibaca panjang, ada tanda alifnya mad tabi'i. Kana fi ahlihi masrura, fi-nya panjangkan, fi ahlihi masrura. Di sini dibaca pada huruf sin-nya ini dibaca sukun, jadi dimatikan. Masrura, ro-nya panjang, mad tabi'i, ada wawu sukunnya, dan huruf ro-nya di sini dibaca panjang, dibaca
masruro, bukan dibaca masruron. Ulangi, innahu kana fi ahlihi masruro. Kita ulangi dari sini. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-14. Perhatikan. Innahu dhanna allan yahur. Innahu dhanna allan yahur. Inna terdapat nun tasydid, ini hukumnya dibaca gunnah. Gunnah itu artinya berdengung, jadi cara membacanya yaitu dengan cara didengungkan. Jadi dibaca innahu dhanna allan yahur. Dhanna di sini terdapat nun tasydid, di sini sama dibaca gunnah berdengung. Jadi dibaca dhanna, nunnya pendek tapi berdengung. Allan yahur, nun sukun bertemu dengan huruf lam, hukumnya dibaca idgham bila gunnah. Idgham itu artinya masukkan. Tandanya idgham sangat mudah. Biasanya ada terdapat tasydid seperti ini, dimasukkan. Dan tidak boleh berdengung. Bila gunnah tidak boleh berdengung. Jadi tidak boleh dibaca al, tidak boleh. Langsung dimasukkan alai. Nah, di sini ada hukum nun sukun bertemu dengan huruf ya. Ini hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Idgham itu artinya memasukkan, bi gunnah artinya berdengung. Jadi di sini malah berdengung. Layyahur, seperti itu. Layya, seperti itu namanya berdengung idgham bi gunnah. Dan haknya di sini dibaca panjang matobi'i, dua ketukan. Dan di sini roknya dimatikan karena tanda waqaf berhenti di sini. Innahu dhanna allan yahur. Ulangi dari sini. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna allan yahur. Seperti itu cara membacanya. Kita lanjutkan pada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-15. Kita baca bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala, lanya dibaca panjang. Inna, nun tasydid dibaca berdengung gunnah. Rabbahu, baknya ada tasydidnya, jadi ditekan dimasukkan robba. Rabbahu kana terdapat alif, kanya dibaca panjang. Kana bihi, hinya panjang. Bihi basira. Huruf shadnya dibaca panjang, ada ya sukun di sini matobi'i, dua ketukan. Dan di sini roknya dibaca mata iwad. Jadi cara membacanya bukan basiron, tetapi bala inna rabbahu kana bihi basira. Caranya seperti itu cara membacanya. Dan alhamdulillah kita sudah belajar mengidentifikasi hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam ayat yang insya Allah akan kita hafal. Selanjutnya langkah untuk mudah menghafalkannya. Pada setiap ayatnya ini dibaca sebanyak-banyaknya. Boleh
3 kali, 5 kali, 7 kali, dan seterusnya. Intinya lebih banyak dibaca, maka insya Allah akan bermanfaat untuk menghindari kesalahan ketika kita menghafalkannya. Jadi misalkan seperti ini kita baca fasaufa yad'u subura, dibaca beberapa kali guna untuk memudahkan menghafalkannya. Karena nanti kalau mata kita melihat ke ayat tersebut, maka insya Allah itu akan terekam dengan otak kita. Jadi kalau kita banyak melihat, membaca, itu akan masuk ke otak kita insya Allah. Di sini kita akan memberikan contoh saja 3 kali pada setiap ayatnya. Kita mulai dari membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca fasaufa yad'u subura, fasaufa yad'u subura, fasaufa yad'u subura, wa yasla sa'ira, wa yasla sa'ira, wa yasla sa'ira, innahu kana fi ahlihi masrura, innahu kana fi ahlihi masrura, innahu kana fi ahlihi masrura, innahu dhanna allan yahur, innahu dhanna allan yahur, innahu dhanna allan yahur, bala inna rabbahu kana bihi basira, bala inna rabbahu kana bihi basira, bala inna rabbahu kana bihi basira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah belajar bersama-sama, yaitu kita belajar bagaimana cara mudah membaca dan bagaimana cara mudah menghafalkan, yaitu pada juz 30 ataupun juz amma, yaitu pada surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15, melanjutkan pada pertemuan kita sebelumnya. Jadi kuncinya untuk menghafal adalah sebelum ayat tersebut dihafalkan, lebih baik, alangkah baiknya ayat tersebut kita mengetahui hukum apa saja yang terkandung di dalamnya, sehingga ketika kita sudah mengetahui hukum apa saja, maka insya Allah kita pun akan bisa menempatkan mana panjang, mana pendek, mana berdengung, mana idhar, jelas, dan seterusnya. Dan setelah dibaca, kita mengidentifikasi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, maka setiap ayatnya dibaca berulang kali guna untuk memudahkan bagaimana cara mudah menghafalkannya. Insya Allah dengan cara seperti itu, hafalan yang akan kita hafalkan nantinya juga insya Allah benar dan terhindar dari kesalahan. Kalaupun ada kesalahan, maka insya Allah juga sedikit, karena kita sudah membacanya dan mengetahui rambu-rambunya, hukum-hukumnya. Seperti itu. Semoga metode ini bermanfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara mudah menghafalkan Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.